Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Canva Mastermind. Di dalam video ini kita akan membahas introduction dari produk e-course yang sudah teman-teman beli. Di mana di dalam e-course ini teman-teman akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama adalah potensi dari Canva. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Canva for Sosmed. Kemudian yang ketiga adalah Canva for website, kemudian Canva for presentation. Kemudian kita juga akan mempelajari dasar basic ya, overview basic dari Canva. Dan kita juga akan membahas sebenarnya di mana letak make money dari Canva. Ya, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi Canva ini gratis dan memiliki banyak versi ya, ada mobile, ada desktop, ada web-based. Nah, dengan banyaknya manfaat yang ada di dalam Canva dan banyaknya fasilitas yang ada di dalam Canva, kita perlu tahu bahwa dengan Canva kita ternyata tidak hanya untuk bisa menggunakan Canva sebagai alat untuk mendesain gitu ya. Tapi lebih daripada itu banyak sekali kegunaan dari Canva itu sendiri. Kita akan bahas di video-video selanjutnya terkait Canva dan seluk-beluknya. Untuk video kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang potensi dari software atau aplikasi Canva. Di mana Canva ini memiliki potensi yang sangat besar sekali, teman-teman, untuk bisa membantu kita, tidak hanya membantu kita untuk dalam hal mendesain, untuk bisnis kita dan sebagainya, tapi juga bisa mengenerate income, ya. Jadi potensi dari Canva itu apa saja? Yang pertama adalah dia memiliki fitur yang sangat lengkap ya, itu adalah kelebihan Canva yang pertama. Yang kedua adalah multi device, kemudian dia online ya, connect internet. Jadi ketika kita menggunakan Canva itu kita bisa dan wajib connect internet. Oleh karena itu kita di sana memiliki kelebihan bisa research atau mencari konten sebanyak mungkin, kemudian jumlah template yang banyak, dan tentu saja harganya murah untuk yang paket Pro gitu ya. Jadi kalau teman-teman berlangganan yang paket Pro itu murah teman-teman. Dan tidak hanya itu saja ya, Canva ini juga bisa digunakan untuk fungsi yang begitu banyak ya. Jadi function dari Canva itu tidak hanya untuk desain, bikin postingan Instagram dan sebagainya, tapi lebih daripada itu banyak banget yang bisa dilakukan oleh Canva. Oke. Oleh karena itu di sini dari potensi yang ada, kita perlu membahas ini, kita perlu mempelajari Canva. Siapa tahu di sini bisa membantu bisnisnya teman-teman, dan siapa tahu teman-teman bisa mengenerate income dari semua itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang basic dasar dari desain yang ada di dalam Canva gitu ya, yang dimana ketika kita menggunakan Canva itu orang sudah menangkap bahwa sangat mudah untuk digunakan. Tapi semudah-mudahnya penggunaan dari sebuah software atau aplikasi, kita perlu tahu basicnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard utama dari Canva. Jadi ini menu dari Canva, main menu ya, menu utama dashboardnya. Di sebelah kiri itu kita bisa melihat all your design. Jadi ini adalah desain yang kita buat selama ini ya di dalam account kita. Kemudian ada share with you. Ini maksudnya adalah konten atau template atau desain yang di-share ke akun kita. Kemudian di sini ada all your folder, yaitu folder yang kita buat gitu ya. Jadi desain-desain yang kita buat itu bisa dimasukkan ke dalam folder agar lebih rapi. Kemudian ada menu trash atau tempat sampah di sini ya, desain yang kita hapus. Ada menu Aditya Tree Teams, maksudnya adalah tim yang kita manage di dalam Canva. Kita juga bisa menginvite tim kita di sini ya. Oke. Bagi teman-teman yang berlangganan Pro itu bisa memiliki 5 seat gitu ya untuk gratisnya. Kemudian di sini ada brand kit, ini paket Pro di mana kita bisa membuat brand kit misalkan untuk tema warna, produk 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada content planner, di sini kita bisa melakukan schedule konten ya.
sesuai dengan tanggal dan postingan yang kita inginkan. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin bikin desain, di sini ada create design ya di pojok kiri kanan atas gitu ya. Kemudian di sini ada custom size, kita bisa menggunakan custom size. Sayangnya ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berlangganan Pro. Oke. Ini custom size. Kemudian di sini ada beberapa recommendation dari desain yang diberikan oleh Canva, gitu ya. Nah, ini ada for you, presentation, social media, video, print product, marketing, office, dan masih banyak lagi lain yang bisa kita gunakan. Nah, kita masuk ke dalam builder dari Canva, oke. Maksudnya adalah masuk ke dalam editor dari Canva. Di menu sebelah kiri, di sini kita bisa menemui ada elemen ya. Jadi elemen itu kita bisa mencari mulai dari shapes, grafik, foto, video, audio, chart, table, frame, dan juga grid foto. Kemudian di sini ada menu upload, yaitu foto-foto atau aset yang sudah kita upload. Ada menu foto ya, gratis di sini. Ini adalah menu foto gratis. Teks untuk menambahkan teks. Kemudian style, ini adalah warna style yang ada di dalam Canva dan brand kit kita. Kemudian ada audio ya, di sini kita juga bisa menambahkan audio. Video juga bisa, kita bisa record untuk video kita ya di sini. Kita bisa recording untuk video yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada background ya, kumpulan background. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah di sini ada more. Ini adalah integration apps yang bisa dihubungkan dengan Canva. Oke, kita masuk ke editor. Jadi sebelum kita ngedit, kita pastikan ini dicentang dua hal, yaitu show rulers atau penggaris gitu ya, dan show guide. Kenapa ini kalau nggak dicentang? Kita akan matikan ya. Kalau ini dimatikan maka di sini kosong ya. Tapi ini akan mempermudah kita dalam mendesain kebutuhan Canva ya, kebutuhan kita di dalam Canva. Kemudian kalau mau mengedit, ini drag and drop tentu saja ya. Jadi drag and drop. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada garis warna merah gelap ya, ungu gitu ya, ungu gelap. Di sini kita bisa lihat kalau ini sudah di sisi tengah, kita tinggal drag and drop. Mau menambahkan teks, di sini kita tinggal menambahkan teks ya. Oke, teksnya akan saya tambahkan. Di sini kita bisa merubah teks sesuai kebutuhan kita. Di sini teksnya banyak banget ya, fontnya banyak banget. Shape kita bisa merubah warna sesuai kebutuhan kita. Di sisi kanan atas di sini ada tombol share. Bisa kita share kepada orang lain untuk diedit, share kepada orang lain untuk dijadikan template, atau di-share hanya untuk dilihat. Oke. Kemudian di sini ada statistic view, insight view dari Canva desain kita. Kemudian kita juga bisa mendownload file desain yang jumlahnya banyak ya di sini ya, formatnya tidak hanya PNG tapi JPG, PDF, SVG, MP4 dan GIF. Di sini ada tanda titik 3 teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan ya untuk diintegrasikan dengan beberapa pilihan apps pihak ketiga. Oke. Nah, kemudian kalau ingin merubah posisi di sini ada beberapa pilihan. Ada menu position, ya ini dia. Kemudian di sini kita juga bisa copy paste style, merubah transparansi, insert link gitu ya, insert link di elemen kita, mengunci, ini di lock jadi nggak bisa dipindah-pindah kalau sudah di lock. Tentu saja kita bisa duplicate, kita bisa menambahkan banyak elemen ya. Di sini ada pojok kanan atas di canvas kita, ada duplicate dan ada add page. Kalau duplicate ini isinya akan sama, kalau add page kita akan menambahkan blank page seperti biasa. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalan overview basic dari Canva, yang dimana ini akan mempermudah teman-teman dalam membantu mendesain, bikin presentasi, bikin video, termasuk untuk jualan template-nya. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang Canva for social media. Nah, Canva ini memang saya menyebutnya secara spesial, dia memang support banget untuk sosial media ya teman-teman. Jadi di dalam Canva kita bisa melakukan banyak proses desain grafis yang support untuk hampir semua sosial media. Mulai dari Instagram ya. Di sini kalau kita masuk ke template-nya dari si Canva, ya misalkan kita cari di sini ada menu sosial media. Jadi di sini ada yang populer untuk Instagram, untuk Facebook.
gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa bikin kategori untuk template-nya. Di sini kita bisa cari ya, sosial media ada banyak banget, ada Instagram Stories, Instagram Post, Facebook Post dan sebagainya. Bahkan di sini untuk TikTok juga bisa ya. Di sini ada TikTok video ya. Ini template-nya kita bisa see all untuk melihat semua template TikTok. Di sini kategori template-nya juga banyak banget, stylenya, themes-nya, pemilihan warna. Ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Itu kenapa saya menyebut bahwa Canva ini sangat support untuk sosmed. Tidak hanya itu saja, ketika kita masuk ke dalam proses desain editing dari Canva gitu ya, kita bisa loh sekarang itu langsung schedule ke dalam sosmed kita. Itu kenapa saya bilang dia support banget. Meskipun ini adalah fitur pro gitu ya. Di sini kalau teman-teman berlangganan yang Canva Pro bisa schedule konten ke Instagram yang kita miliki dan sudah terhubung ke dalam Canva ya. Jadi dengan Canva di sini kita bisa memilih banyak template untuk sosmed kita. Tidak hanya Instagram tentu saja teman-teman, tidak hanya Instagram, kita bisa memilih untuk mengganti sesuai desain kita ya, create design. Di sini banyak banget pilihannya, template-nya, kategorinya banyak banget sesuai yang kita inginkan di sosmed kita. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang Canva for Presentation. Oke. Jadi di Canva itu seperti yang saya bilang tidak hanya untuk desain grafis, ternyata di dalam Canva juga bisa untuk mempresentasikan sesuatu. Saya sudah sangat sering mengadakan webinar, presentasi, mempresentasikan materi dan sebagainya menggunakan Canva, teman-teman. Di sini kita tinggal ketik atau pilih presentation. Ini pilihannya banyak banget ya. Ada pilihan yang 16:9, ada yang langsung seperti ini, mobile first, 4:3, brainstorming, game, dan sebagainya. Di sini kita tinggal pilih sesuai kebutuhan, tinggal klik saja. Nanti akan muncul template-template presentasi sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Ya, di sini kita tinggal cari sesuai kata kunci, misalkan bisnis. Kita tinggal menyesuaikan saja. Misalkan saya pilih ini, kemudian di sini saya apply all pages. Oke, secara otomatis kita sudah memiliki presentasi slide yang sangat bagus sekali dan ini online, teman-teman. Dan ini bisa diekspor juga. Di sini kita bisa share untuk diedit orang lain, tim kita dan sebagainya. Kita bisa mempresentasikannya secara langsung dalam bentuk standar presentation ya, teman-teman. Standar presentation seperti ini, seperti kita layaknya berpresentasi. Bisa juga mengadakan presentasi dalam bentuk presenter view. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita mengadakan presenter view, ini adalah tampilan di mana view yang dilihat oleh audiens kita. Tapi ketika kita masuk ke Canva-nya, di sini kita bisa menambahkan note, kita bisa mengadakan webinar juga. Di sini ada Canva Live, teman-teman ya. Jadi Canva Live itu kita bisa mengadakan semacam webinar live ya. Di sini orang bisa join dan live langsung untuk menyaksikan apa yang kita presentasikan di dalam Canva Live ini. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Jadi kalau kita kembali ke dashboard, tidak hanya itu saja. Di sini kalau kita download itu juga bisa menjadi file PowerPoint, teman-teman. Jadi kalau kita mau memasukkan presentasi kita menggunakan software atau aplikasi PowerPoint itu juga bisa. Dan tentu saja karena ini presentasi, kita juga membahas tentang support animasi di dalam Canva. Ya, Canva sudah support animasi, entah itu untuk halaman. Ya, ini untuk halamannya maupun untuk teks gitu ya. Untuk teks itu juga bisa. Tentu saja untuk yang teks ini animasinya lebih banyak jika teman-teman berlangganan yang pro. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman itu berlangganan yang pro, tentu saja lebih banyak fasilitas dan fitur yang bisa teman-teman explore. Oke. Jadi dengan Canva ternyata teman-teman bisa mengadakan live webinar, mempresentasikan sesuatu, mempresentasikan materi kepada member, customer maupun klien teman-teman. Tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk sosmed, tapi juga bisa untuk presentasi. Cukup itu saja video kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan
dan keunggulan ketika kita berlangganan Canva Pro. Oke, kita masuk ke menu Canva Pro. Jadi berapaan sih harganya Canva Pro gitu ya. Nah, Canva Pro sendiri memiliki beberapa kelebihan ya teman-teman. Ini sebagai komparasi atau perbandingan aja untuk teman-teman yang ingin berlangganan dari yang free kepada yang pro. Jadi kelebihannya tentu saja template lebih banyak teman-teman ya. Bayangin templatenya menjadi 600.000 yang tadinya cuma 250.000. Kemudian dia storage-nya 100 GB, sedangkan yang free 5 GB. Kemudian bisa schedule konten dan tentu saja berbagai kebutuhan seperti brand kits, remove background, magic resize. Ini akan saya tunjukkan satu persatu di dashboard secara langsung. Di sini saya masuk ke dalam dashboard, jadi kita bisa menambahkan brand kit ya. Brand kit itu misalkan di sini saya berikan nama bisnis ya. Nah, di dalam brand kit ini kita bisa menambahkan font kita sesuai style kita, warnanya gitu ya, warnanya kita bisa tambahkan seperti ini. Sedangkan yang free itu nggak bisa bikin kayak gini teman-teman. Kegunaannya apa brand kit ini? Jadi brand kit ini kegunaannya adalah menyesuaikan desain kita. Contoh, misalkan di sini saya masuk untuk menggunakan template ini teman-teman. Ya, saya menggunakan Dance Tradition Fest. Kemudian saya ingin mengganti warnanya. Di sini akan muncul pilihan untuk brand kit saya. Ada jual lagi, ada Aditya Tri, ada bisnis. Saya pilih yang bisnis. Oke, kemudian di sini muncul dan warna-warna kesukaan saya sesuai dengan brand identity kit saya di sini langsung ada. Oke, itu untuk fitur pro yang pertama. Kemudian schedule konten, content planner ini adalah fitur pro-nya. Kemudian ada magic resize. Magic resize itu maksudnya gimana, Mas? Magic resize itu ini kan ukurannya 1080 kali 1080 untuk ukuran Instagram. Nah, dengan Canva Pro kita bisa meresize ukuran desain ini. Di sini kita bisa rubah misalkan jadi 180 kali 920 gitu ya. 1920 ukuran story. Kita bisa copy and resize. Oke. Jadinya langsung portrait. Nah, kalau di free itu nggak bisa. Kemudian di pro juga kita bisa menschedulekan konten kita di sini ya. Jadi kita tinggal pilih Instagram bisnis. Kemudian kita pilih di sini kita tulis caption dan kita bisa schedule ya di sini schedule. Dan tentu saja dengan fitur pro ini teman-teman tidak hanya itu saja, teman-teman juga bisa mendapatkan storage yang lebih besar untuk upload gambar, upload aset di sini. Oke. Di sini teman-teman bisa mendapatkan semua itu 100 GB. Oke, untuk yang berlangganan Canva Pro ya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan akses aset grafis, desain grafis mulai dari grafik yang pro, yang free ada semua di sini. Nah, ini teman-teman kalau yang pro itu memang sangat-sangat memfasilitasi kebutuhan kita untuk kebutuhan desain grafis, presentasi, pembuatan website, landing page, dan sebagainya. Oke, terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang Canva for website, teman-teman. Oke, jadi di dalam Canva saat ini kita tidak hanya bisa membuat desain video promosi tidak, tapi juga bisa bikin website, teman-teman. Kita tinggal ketik aja di sini website. Kemudian di sini ada pilihan website ya. Oke. Dan saat ini di dalam pilihan pembuatan website template ini, jadi templatenya banyak banget. Misalkan saya pilih template ini misalkan. Oke. Sorry, saya pilih template ini aja. Ya. Nah, di sini teman-teman saya akan memilih jangan ini deh, ini yang 1 halaman ya. Saya pilih yang 6 halaman deh. Oke, saya pilih yang 6 halaman. Ini dia. Nah, di sini teman-teman tinggal cari template website tadi, maka sudah menemukan templatenya. Tinggal mengedit sesuai kebutuhan dan dipublish di sini otomatis. Tulisannya bukan download tapi publish as a website ya. Dan ketika diklik di sini ada pilihan untuk mempublish menggunakan link domain Canva atau menggunakan domain yang kita beli melalui Canva. Di sini kita pilih free domain misalkan. Kemudian saya berikan nama di sini, sudah. Kemudian saya publish. Oke. Layaknya kita mendesain atau membuat sebuah landing page atau website
di dalam misalkan Elementor, WordPress dan sebagainya di dalam Canva, kita juga bisa melakukan hal yang sama, teman-teman. Nah, ini adalah website buatan yang sudah kita buat menggunakan Canva. Oke. Jadi sangat mudah sekali, template-nya banyak, kita tinggal create design, ketik website, maka muncul di sini website ya, pilihan yang paling atas. Itu kalau teman-teman mengerti potensi dari Canva ini untuk pembuatan website, mungkin teman-teman sudah tidak memerlukan domain maupun hosting untuk berlangganan membuat website, cukup menggunakan Canva yang sangat murah dan sangat-sangat mudah digunakan, dan tentu saja di sini template-nya sangat banyak. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang animasi yang ada di dalam Canva, teman-teman. Jadi animasi ini bisa digunakan untuk template video maupun presentasi ya, teman-teman. Jadi di sini ketika kita membuat desain di dalam Canva, sekarang bukan hanya sekedar static desain, tapi lebih daripada itu Canva sudah support untuk animasi, entah itu halaman ataupun juga elemen. Nah, di sini kalau ingin menambahkan animasi untuk halaman, kita pilih halamannya seperti ini. Kemudian di sini ada tombol animate. Maka kita bisa menambahkan animasi untuk page-nya. Ya, misalkan saya pilih animasi yang tumble, oke. Nah, ini jadi dalam satu template animasi halaman kita sudah bisa menambahkan animasi. Kemudian kita pilih untuk animasi elemennya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat elemennya, misalkan saya pilih untuk animasinya bounce. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Di sini kita bisa mengatur animasi per halaman, per elemen sesuai dengan kebutuhan. Kita tinggal klik play di sini untuk melihat previewnya dan kita download file videonya jika memang dibutuhkan. Kalau memang presentasi, kita tinggal mempresentasikannya saja dengan animasi yang lebih baik dan tentu saja sangat smooth. Karena di sini dia menggunakan web base, Canva sudah menyesuaikan itu. Oke. Terima kasih dari saya, cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang Canva for Mockup, gitu ya. Di dalam Canva kita sebenarnya bisa membuat mockup. Cuman sayangnya kita harus mengintegrasikan Canva dengan pihak ketiga yang dinamakan softwarenya Smart Mockup. Tenang aja, software ini juga gratis teman-teman. Ada versi pro-nya tapi cukup yang gratis sudah bisa. Jadi misalkan saya ingin bikin cover book gitu ya. Saya tinggal bikin cover book. Misalkan saya ketik e-book gitu ya. Di sini ada e-book cover. Kemudian saya pilih, misalkan saya pilih e-book covernya ini ya, misalkan. Oke. Kemudian anggap saja ini sudah saya edit ya, misalkan saya ini edit, misalkan bisnis, kemudian di sini lifestyle. Oke. Nah, ini saya kecilin. Oke, ini juga saya kecilin. Oke. Nah, kalau sudah di sini saya tinggal klik tanda titik 3 di pojok atas gitu ya. Di sini saya ketik Smart Mockup. Maka akan muncul aplikasi yang dinamakan Smart Mockup. Saya klik di sini. Kemudian saya klik use. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita klik save. Masih preparing your design. Langkah selanjutnya adalah kalau kita ingin bikin mockup, karena di sini si Canva belum support untuk bikin mockup, kita tinggal masuk ke view in Smart Mockup. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita tinggal pilih template mockup yang mau kita gunakan. Ya, misalkan saya pilih yang free aja. Nah, ini langsung ada previewnya, teman-teman. Nah, ini desain yang tadi saya buat. Jadi misalkan saya pilih yang free ya. Oke, saya akan masuk ke misalkan smartphone. Ini saya kembali ke home saja. Saya misalkan pilih yang teknologi, smartphone. Kemudian saya pilih misalkan saya pakai yang ini aja, free ya. Oke. Kemudian di sini saya tinggal memasukkan image-nya. Nah, untuk menggunakan image kita tinggal pilih upload from. Di sini ada integrasi dengan Canva. Kita klik, maka desain-desain kita yang sudah kita masukkan dari Canva muncul di sini. Barusan saya pilih ini ya. Saya klik desain. Kemudian saya tinggal menyesuaikan saja.
Oke, saya kecilin misalkan seperti ini. Ini bisa kita gedein seperti ini ya. Tinggal menyesuaikan saja sebenarnya. Kalau sudah, di sini kita tinggal crop and continue. Oke, selesai. Kita sudah bikin mockup dan kita download. Oke, di sini kita klik medium. Tidak harus pro ya, di sini bisa yang free kok, gitu ya. Bisa yang free. Jadi itu hanya opsional saja. Nah, ini hasilnya kita bikin mockup di Canva plus juga Smart Mockup. Oke. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Canva Mockup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video terakhir dari e-course tentang Canva ini, kita akan membahas tentang sebenarnya di mana sih letak uang ketika kita menggunakan Canva. Oke, yang pertama di sini saya akan menyebutnya sebagai service dan yang kedua menyebutnya sebagai produk. Oke, jika teman-teman ingin ambil opsi pertama, maka pilihannya teman-teman bisa jatuh pada jasa pembuatan desain. Itu yang pertama. Yang kedua, jasa pembuatan presentasi. Jasa pembuatan website. Dan yang selanjutnya, jasa pembuatan logo. Nah, ini adalah jasa teman-teman ya. Ini adalah peluang di mana teman-teman bisa mengenerate income dari membuka jasa dengan memanfaatkan Canva. Ada yang ketinggalan satu, yaitu jasa pembuatan video promosi. Dan jika teman-teman berlangganan Canva Pro, bisa juga membuka jasa manage sosial media. Oke? Karena bisa schedule konten dan sebagainya. Kemudian kalau yang produk, di sini kita bisa menjual template Canva. Ini diperbolehkan dan legal, teman-teman, oleh Canva. Yang selanjutnya adalah menjadi kontributor Canva. Ini teman-teman misalkan upload elemen, upload gambar, grafik dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah menjadi Canva creator. Di sini biasanya dia jualan template dan sebagainya. Oke. Jadi disitulah letak uang di mana teman-teman bisa mengenerate dan memanfaatkan Canva untuk lumbung income-nya teman-teman. Oke. Terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.